Nih, aku punya kakak yang sangat jahat dan pelit, amit-amit. Namanya Siti Rum nih. Panggilannya Sirum. Ini, dia ada tanah dari orang tua, jadi pagar-pagarin pakai senar gini. Tanah dari orang tua ini, dia dapat 1/4 hektar berdua dengan Kamalin. Cuma gara-gara kakak utamanya ngambil terong di kebun dia langsung dipagarin keliling semuanya. Terus aku kalau bakar sampah di sini, dia ke pagarnya keselomot, jadi bertengkar sama aku. Aku dimaki-maki habis-habisan, mau bakar rumahku segala macem. Ya aku kan cuma bagian sedikit, ya aku mentok, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Jadi aku bakar sampah di sini mentok perbatasan sama dia. Nih dibuat sekolahan, dibuat kandang sapi, anaknya Kamalin tuh bikin kandang sapi. Di 1/4 hektar ini harusnya mereka 1/4 hektar berdua. Ini 1/4 hektar kita masih bertiga adiknya. Kamalin tuh tahu dikuasai, Kamalin semua diberikan ke orang lain. Adiknya masih ada 3, aku Maskur Tamyiz. Setelah dikuasai semua nggak ada yang bertanggung jawab atas adik-adiknya. Siti Rum ini jahatnya, naudzubillah min dzalik. Dari kecil tuh saya tuh cuma manfaatin tenaganya aja. Anak Siti Rum itu dulu semuanya saya yang ngomong waktu dia masih miskin, masih bawon-bawon di sawah gitu. Setelah dia kaya, udah nggak butuh saya. Anaknya udah gede-gede, dia udah nggak butuh saya, nggak bisa baik sama saya. Saya selalu dimusuhin terus. Belum pernah aku ngomong anak dia tuh 2, Amin sama Kusri. Dia masih bawon-bawon sampai kasih sayangku seperti anakku sendiri. Sampai aku kerja di GPM dulu, aku pakai beliin baju anak dia. Tapi setelah dia kaya, sombongnya naudzubillah min dzalik, memusuhin aku, nggak pernah baik sama aku. Aku pinjam uang 2000 pun dikejar-kejar. Dia baiknya sama Marminya Marjuki, itu gengnya. Dia kaya, senengnya berteman sama orang-orang kaya. Dia senengnya dikasihani. Dia nggak bisa nolong orang yang di bawahnya gitu, nggak bisa menyayangi adik-adiknya. Orang yang nggak punya tuh nggak bisa. Dia maunya dihormatin, dikasihani, dikasih. Sampai dulu aku pernah ketabrak motor, itu aja suaminya belain yang nabrak. Nggak pernah dia ngasih saya sepeser pun, saya cuma dimanfaatin tenaganya. Dikasih uang seperak pun nggak pernah, dibeliin baju dia pun nggak pernah. Dari kecil saya ngomong anak dia, kelas 2 SD saya. Sampai sekarang memusuhin aku terus. Setiap orang yang nolongin aku dihasutnya. Semuanya, Mama Impah, Pak Yohanes, Mama Makmi, kakakku Siti Hayatun juga dihasutnya. Nggak boleh baik sama saya, nanti suami kamu direbut katanya. Padahal suaminya Hayatun tuh yang nomor 2 tuh malah ngerebut dari saya, itu kenalan saya. Ditikung dia. Itu suaminya juga suami kakakku Siti Hayatun juga dihasut, dia difitnah. Nggak boleh mengurusin saya, nggak boleh baik sama saya. Akhirnya dia cuma nupi uangku dia. Siti Rum itu. Semua anaknya tuh yang ngurus saya dulu tuh. Setelah saya kaya, dia nggak butuh saya, nggak butuh tenaga saya. Apalagi saya udah sakit-sakitan, kekuatan saya udah nggak ada. Dia udah nggak mau baik sama aku sama sekali, disingkirkan. Nggak pernah mau nolongin aku pun sama sekali. Selalu difitnah, selalu dihina. Bahkan anaknya yang laki-laki tuh dulu disuruh nyuri tip aku di lemari aku, dicongkel, dijual di tempat mardi lainnya. Terus uangku ada 500.000 di lemari, jadinya diambil adikku Maskur, dicuri juga. Karena lemarinya udah dicongkel, ada uangnya 500.000. Terus anaknya yang Iis itu nyuri pakaianku di lemari, banyak, tahu-tahu aku cari ketemu di lemari dia semua yang baru-baru dicuri. Aku cari, Iisnya ngaku sih. Tapi mamanya jahatnya, naudzubillah min dzalik, yang kakakku sendiri ini. Langsung ditutup pintunya, jeder, aku nggak boleh masuk ke rumah dia lagi. Sampai sekarang kalau aku ke rumah dia nggak ditegorin. Dia hajatan kayak manapun, pesta kayak manapun, nggak pernah ngundang saya.
kemarin tuh organan, orang sekampung diundang semua, saya enggak. Terus adik kakakku Mas Kurma Tamyes ini yang orang sakit gitu, enggak dikasih, dianterin makanan apapun, enggak, cuma ngasih nasi sebungkus, dibungkus kertas gitu, pakai ceker sama kepala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku punya saudara kok seperti ini ya. Orang lain kalau hajatan nganterin apa-apa, tapi saudaraku sendiri malah nggak ada yang peduli, nggak ada yang baik. Ibu bapakku ini orang baik loh, kenapa melahirkan anak seperti itu ya? Ini jahatnya, naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang ini saya kalau nyuruh anaknya, saya harus bayar. Dulu tuh saya kerja di Jakarta, kalau pulang saya nggak punya rumah saya digusur sama Kamalin, dikasih bikin masjid sekolahan, kasihin ke orang lain. Tuh numpang di tempat rumah ini juga nggak boleh. Jadi saya numpang di rumah orang lain. Kalau saya pulang dari Jakarta mampir di rumah dia, cuma diminta jajannya aja. Aku sakit, numpang di situ nggak boleh. Anaknya tak suruh bikinin saya sayur bening aja nggak boleh nolongin saya. Cuma diminta uangnya. Dia itu dengki dan iri. Kalau dia punya kikir, nggak boleh dipinjemin, nggak boleh kesenggol apapun. Tapi kalau aku pulang dari Jakarta punya uang itu aja dia iri, dengki. Dia sakit hati sama saya, katanya saya pelit. Apakah dia baik? Apa dia pernah ngasih saya? Dari kecil saya ngurus anak dia, ngomong anak dia, belum pernah dia ngasih saya sepeser pun. Kok ngatain saya pelit? Sampai suaminya meninggal itu, padahal saya didiemin, saya dimusuhin, tapi saya tetap pulang dari Jakarta dengar suaminya meninggal, saya tetap datang ke rumah dia. Saya nangis di pangkuan dia. Terus saya suruh nemenin dia, nungguin rumahnya sampai 40 hari. Saya yang ngurusin rumahnya, merawat rumahnya, suruh bersihin rumahnya, ngurusin anaknya yang IS itu masih kelas 5 SD kayaknya. Tapi jahatnya sama aku, dia nggak pernah balik nolong aku, bantu aku tuh nggak pernah mau sama sekali. Malah pakaian saya dicolongin. IS udah gede, udah SMP, udah SMA apa SMP ya. Pakaian saya di lemari hilang semua, dicolongin. Dulu kamar saya belum ada lemarinya, belum ada pintunya. Saya numpang di rumah dia aja, nggak punya rumahku digusur, nggak boleh. Kalau pulang di situ cuma mau dimintain jajannya sama uangnya, habis itu suruh pulang, nggak boleh di tempat dia. Naudzubillah, nggak inget dia masa lalunya kayak mana semuanya. Saya yang ngomong, saya cuma dimanfaatin tenaga saya. Setelah saya nggak ada kekuatan, saya sakit-sakitan kena anemia, kena ini, dia udah nggak peduli lagi, udah nggak mau baik sama saya, disingkirkan. Cuma dimanfaatin tenaganya, dibutuhin tenaganya, dia baik. Kalau udah nggak butuh nggak bakal. Saya tetap pulang ke rumah dia, numpang di rumah dia, diajak ke sawah, bantuin ngurat, diajak ke ladang, tapi nggak pernah diberi hasilnya sama sekali. Orang lain dibayar, orang lain kerja ngebantu ngurat, bantu nanam singkong bonggol itu dibayar, saya bantuin nggak dikasih apa-apa. Saya lemes, sakit nggak ada kekuatan, diajak tetepan panen pun nggak bakal dikasih. Waktu saya kena DBD, ibu saya nangis. Saya di rumah ditonjok adikku, kepalaku habis kena DBD sampai mataku ini keluar cahaya putih-putih lampu gitu, takut aku buta urat ya. Saya ditonjok maskur itu, nggak boleh di rumah. Setiap saya pulang tuh nggak boleh. Ibu saya cuma ngurusin dia aja, nggak boleh ngurusin aku. Itu ibu saya nangis pinjam buat mau ngurutin aku, mau cari tukang pijet. Ini kan mataku, rahangku ditonjok ini kan. Ibu saya pinjam uang ke Rumni itu nggak dikasih, nggak boleh. Padahal dia habis panen padi itu aku bantuin nanam, itu nggak boleh. Aku bantuin ngorat, bantuin ngicirin gitu. Zaman dulu saya sakit, saya kena anemia, lemes, tetap diajak, tapi nggak pernah dikasih hasilnya. Sampai sekarang jahatnya sama saya, nggak pernah baik. Setiap orang yang nolongin saya dihasutnya, katanya saya pelit, nggak boleh nolongin aku. Apakah dia
baik? Apakah dia nggak pelit? Saya orang nggak punya, cuma kerja-kerja masa suruh ngasih dia uangnya. Bahkan dia punya segalanya, punya motor, punya sapi. Pernah minjem uang saya 50.000 buat beliin HP Iis buat tambahin. Giliran dia jual sapi, aku tagih, maki-maki aku habis-habisan. Mata mau nih orangnya judesnya nang bilah mendalik. Terus kalau aku nyuruh anak-anaknya itu semuanya harus membayar. Aku minta tolong anaknya yang laki kan itu pinter dan servis HP, servis TV, yang bayar. Saya harus nyuruh dia. Saya pernah minta tolong ponakan dia ada di rumah dia gitu, ngambilin beliin triplek dari toko bak ke rumahku, itu juga harus membayar. Harus beliin rokok, pokoknya sepasar pun nggak ada ini. Dia nggak pernah balas budi dari aku. Masa kecilku aku harus ngomong dia ngurusin dia waktu masih miskin, bawon-bawon di sawah-sawah. Saya yang harus ngurusin anaknya dua-duanya itu. Dia nggak ingat masa lalunya. Ya itulah akhirnya suaminya sombong, dia kaya, dia suaminya pemborong bangun-bangun terus kaya, sombong, suaminya akhirnya mati, meninggal. Itu azab dari Allah. Orang kalau sombong tuh pasti akan diambil oleh Allah. Aku ketabrak motor pun dia nolongin orang yang nabraknya. Sampai sekarang kakakku yang rum itu jahatnya, naudzubillah. Nggak boleh rumahnya itu kesenggol. Aku masuk ke rumahnya nggak boleh. Setiap orang dihasutnya. Setiap ini kemarin habis berantem aku, membakar rumahku. Kalau ini kan aku nggak dikasih tempat, ini tanahku cuma secuil, mepet maju nggak bisa, mundur nggak bisa, dikuasai kamalin semua, diberikan ke orang lain, dibikin sekolahan, dibikin masjid. Ini masjidnya, wih megah, ini masjidnya mewah, ini sekolahannya, ini sekolah TK, ini tanahku semua, surat tanah ini saya yang bawa. Rumahku dulu ada di tengah-tengah sini, rumahku dulu di tengah-tengah sini. Tahu-tahu saya pulang dari Jakarta, rumahku nggak ada, digusur, nggak dikasih ganti, cuma kasih satu kamar buat adikku maskor aja, itu pun tanpa tutup pintu jendela. Saya semuanya yang saya harus kerja di Jakarta jadi ART, ngumpulin uang untuk bikin rumah. Sekarang saya cuma bikin di pinggir mentok, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ini hak saya, dikuasai para mafia yang berkedok agama. Marjuki yang kaya itu, anak-anak sekolah tuh membayar, yang dapat uang siapa? Marjuki kan, ini sekolahannya ini. Marjuki sama Marmi itu suami istri yang menguasai tanah ini. Dia berani ngusir saya, dijadiin pengurus tugasnya cuma mengurus, bukan menguasai. Dia menguasai, berani ngusir saya, katanya saya udah nggak punya apa-apa, ini udah dikasihin tanahnya, kalau adikku mati rumahku ini juga katanya buat masjid. Itu kan benar-benar orang serakah kan, tanahku jatuh kepada orang-orang yang serakah. Orang tua aku nggak pernah mewakafkan tanah ini. Dulu musola pribadi, orang tua aku nggak mau jatuh tanahku ke orang lain, nggak mau dikuasai orang-orang yang serakah. Akhirnya anaknya disingkirkan, ini yang memberikan kamalin, dikuasai kamalin semua. Dia nggak ngerti tanah ini, surat tanah ini semuanya aku yang megang, diberikan ke orang-orang yang serakah. Jadi mereka antusias pengen menguasai dan ingin mengusir aku. Marjuki itu pengen menguasai semuanya, nggak punya malu ya dia semuanya. Istrinya itu numpang di sini menguasai tanahku. Dia hajatan, pesta kayak gitu pun ngasih makanan adikku, kakakku yang orang sakit itu nggak sama sekali. Padahal dia tiap hari kesini, tahu di rumahku ini ada orang sakit semuanya, nggak ada yang kerja, nggak punya penghasilan apapun. Terus masjid ini penghasilannya sangat besar. Tiap lebaran haji aja puluhan sapi orang kurban.
Lebaran Idul Fitri aja dapat beras 2 ton. Orang yang kaya-kaya dikasih 50 kilo. Saya nggak punya apa-apa, ngurusin orang sakit-sakit, terus saya nggak punya penghasilan apapun. Ini tanahku yang dipakai. Saya cuma dikasih 7 kilo. Kalau aku dikasih 7 kilo, yang ngurusin tamnya siapa? Kalau yang dikasihnya tamyiz yang banyak, 30 kilo. Maskor berapa? 15 kilo. Apa berapa? Terus yang ngurusin tamyiz ya makan apa? Kalau yang dikasih cuma tamyiz saja. Mereka nggak punya hati, nggak punya akhlak. Orang-orang di masjid cuma serakah, pengen menguasai semuanya. Jadi menyesal tanah saya dikuasai orang-orang yang jahat dan serakah. Untung Allah memberikan surat ini kepadaku. Dengan anugerah Allah, surat tanah ini jatuh di tanganku. Kalau jatuh ke orang-orang yang serakah, lenyap semuanya lah, hancur. Untung saya yang megang dengan jalan Allah. Tiba-tiba surat tanah ini jatuh di tanganku. Amalan udah mati pun dia nggak akan tenang di akhiratnya. Dia masih terombang-ambing di pintu neraka paling, karena dia udah menyingkirkan adiknya. Dia kalah dengan istrinya. Apapun perintah istrinya dia lakuin, padahal istrinya itu seorang pezina. Kenapa dia tetap membelain istrinya yang orang pezina itu? Terus ini mantunya itu namanya Basar ini. Serakah, ikut serakah juga, sangat serakah. Dia pengen dia bikin kandang sapi di tempatku ini. Dia juga serakah, ingin menguasai juga dia. Basar namanya, panggilannya dia namanya aslinya Sutio. Orang-orang sekarang manggilnya Pak Basar. Dia orang yang serakah juga, pengen bikin kandang sapi di tempatku ini juga. Dia pengen menguasai juga. Tanganku jatuh ke tanahku jatuh ke orang-orang yang serakah, pasti lenyap. Untunglah Allah memberikan surat tanah ini padaku, jatuh padaku. Kalau jatuh ke mereka, aku udah nggak punya apa-apa lagi. Tinggal nunggu aja prosesnya ini. Kemenkumham.